Wabarakatuh. Jadi para jamaah, selama ini sangat banyak sekali jamaah-jamaah yang menanyakan tentang ijtihad, Jadi ijtihad itu ada dua. Nah, ini harus kita bisa memilah-milah. Nah, gitu ya. Kalau kita nggak bisa memilah-milah, nanti akhirnya menjadi fitnah. Ya. Menjadi orang saling hukum menghukumi. Sedang kita nggak paham, belum paham tentang masalah hukum. Ya, jadi maka itu kita harus hati-hati, karena ini banyak kejadian di dalam jamaah saling memfitnah. Ya, karena apa? Karena tidak memahami antara dua ijtihad tadi. Ya, di antara ijtihad yang memperkuat perintahnya Allah Rasul dengan ijtihad murni. Ijtihad murni dan ijtihad yang memperintah Allah Rasul itu kita harus paham. Nah, sehingga kita dalam menghukumi kita bisa adil, jelas, tidak membingungkan jamaah. Nah, gitu ya. Jadi maka itu saya jelaskan tentang dua ijtihad tadi. Nah, jadi yang dimaksud ijtihad yang tidak bisa ditawar, harga kuburan, harga mati, itu ijtihad yang memperkuat perintahnya Allah Rasul. Nah, itu nggak bisa ditawar itu. Nah, maka itu ya kita harus paham ya, memperkuat perintah Allah Rasul. Yang memperkuat perintah Allah Rasul mana memperkuat ngaji, ngamal, bela, jamaah, to'at. Ya. Nah, jadi kelima-lima itu tidak bisa ditawar. Wajib tuh. Jadi itu yang nasihat saya, ijtihad saya sebagai memperkuat perintahnya Allah Rasul. Lah itu ya. Itu yang tidak bisa tawar. Ya, adapun ijtihad murni. Nah, ijtihad murni dari mana? Murni dari anunya seorang pengurus, seorang amir, yang bunyinya nasihat saya, ijtihad saya sebagai memperkuat perintahnya Allah Rasul, ijtihad amir. Lah ijtihad amir inilah ya, ijtihad amir yang ijtihad murni yang tidak ada dalam Quran hadis, tidak tertulis, tidak tercantum dalam Quran hadis, diijtihati oleh amir. Nah itulah. Nah, ya. Jadi yang ijtihad amir ini, yang ijtihad murni, ya, contohnya orang jamaah kalau naik motor supaya pakai SIM, ya, dan lain-lain, ya kan. Nah, terus kita nggak taat, ngeremehkan, nentang, itu salah. Nah, gitu ya, itu salah. Nah, kita salah, tobat kepada Allah, disaksikan kepada yang punya ijtihad tadi. Nah, gitu. Tapi kalau salahnya kita nggak mampu, ya, sudah berusaha kok nggak mampu, nggak bisa, karena keadaan atau karena apa, ya kayak kita nggak tahu ya kan, apapun alasannya kita nggak tahu. Kok kita nggak mampu? Selagi sampean tetap jamaah, sampean diampuni. Nah, gitulah.
Lah itu maka dari itu kita sholat itu bagi dua. Ya, sholat itu bagi dua. Yang memuji untuk Allah, yang meminta untuk kita. Gitu lah. Nah, dalam sholat tadi kan kita minta ampun. Robi firli, ampunilah saya. Ya, begitu nanti coba kita hitung berapa kali kita dalam sehari semalam kita tobat, ya kan? Berapa kali coba, sama hitung sendiri. Belum sholat sunnah lagi, minta ampun lagi, ya kan? Begitu ketemu saudaranya kita salaman, itu minta ampun lagi, alhamdulillah, astagfirullah, ya kan? Nah, gitu. Bangun tidur, mau tidur, selalu kita minta ampun. Jadi tobat itu pekerjaannya orang iman, tobat itu amal soleh. Nah, orang kalau nggak pernah tobat berarti nggak pernah sholat. Lah gitu. Jadi sholat itu kita tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya kan? Nah, sampai sholat tapi nggak ngerti artinya lah. Untuk apa sampai sholat kalau nggak ngerti artinya? Nah, kita sholat itu bicara pada Allah, nah, komunikasi dengan Allah. Nah, habis sholat, ya, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum. Nah, ya kan? Tobat isinya itu. Nah, di pekerjaannya orang iman adalah tobat. Karena kita ini jadikan orang yang rewel dan kita jadikan orang yang salah. Ya, gitu. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jadi proses jamaah kalau apa namanya? Kalau ijtihad memperhatikan Allah Rasul dan ijtihad murni ini sampai supaya bisa membedakan. Ya kan? Kalau kita sebagai pengurus, kita ini ngeramut jamaah supaya bisa membedakan antara dua tadi. Ijtihad apa ya? Kapan, bagaimana, di mana itu ijtihad. Lah gitu. Sampai ada yang mengatakan, ya kan? Nah, katanya mengatakan orang pusat, dia akhirnya apa namanya? Mempercayai. Ya, akhirnya dia terus akhirnya mengidolakan kata-kata tersebut, ya kan? Orang jamaah tabrakan mati nggak pakai SIM itu farqol jamaah, ya kan? Nggak usah disolati. Ini hukum apa? Wong ijtihad harus dijadikan hukum. Nah, gitu loh. Selama ini kan gitu kita. Ini udah kita berantas ini. Kalau ada orang nasihat mengatakan demikian itu goblok namanya tuh. Nah, jadi karena apa? Ini hukum jahiliyah. Nah, orang yang farqol jamaah itu adalah orang yang tidak bisa menetapi ngaji, ngamal, bela, jamaah, to'at. Ini ngajak jahiliyah. Sak jengkal satu tuh sampai nggak bisa mengamalkan salah satunya, itu jahiliyah sampean. Nggak bisa mengamalkan salah satunya, khoroja jamaah. Kita sibri ini sak jengkal itu maksudnya dari 5 perkara tadi. Nah, gitulah ya. Nah, ini saya sampaikan karena apa? Karena ini nasihat Pak Juna Hasan, bukan nasihat saya. Penjelasan setiap ada nasihat, setiap beliau nasihat ada asrama dan sebagainya beliau sampaikan ini. Nah, itu masalah hukum. Nah, dia mengatakan jamaah diperintahkan naik nanam jarak turi besaran asem. Kalau nggak toat itu farqo jamaah. Lo ini dari mana sampai mangkulnya ini? Nah, itulah ya. Nah. Oh, jarak besaran asem itu di dalam hadis ma min muslimin yang disugursan aujar ujaran fatakuluhu minhu toirun au baimatun ila kanat lausutako. Wong anjuran kok sama jadian hukum. Lah, gitu lah.
Lah sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Loh, sampean bagaimana toh? Oh, gak ngerti itu. Lah gitu loh bersama ya. Jadi itu harus hati-hati kita. Nah, saya ngomong keras atau anu kayak gini, maksud saya sayang ke sampean-sampean ini. Nah, supaya nanti kalau mati sama masuk surga. Kalau enggak, sampean mamin muslimin ya mamin muslimin mamin amirin yali amul muslimin sumalam ya citaid wayan sohlam ya takul ma'am jannah. Tidak bisa masuk surga beserta royahnya. Loh, kan rugi sampean. Karena menghukumi orang tadi. Gak bisa masuk surga sampean. Lah, gitu ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sekian dulu, kalau kurang jelas telepon. Ya, nomor saya kan udah ada.